얼마를 더 해야 돼, 이 새끼야. 좀 잘. Assalamualaikum sahabatku semua, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Shark the Beginning, tahun 2021. Bercerita tentang seorang murid sekolah yang selalu dibully. Kemudian berubah menjadi jagoan setelah masuk penjara. 종합격투기 세계 챔피언 정도현 선수가 Suatu malam, seorang petarung MMA yaitu Do-hyun, yang baru berusia 18 tahun, menelpon ibunya, lalu berkata, kalau sebentar lagi, ia akan sampai di rumah. Adiknya meminta Do-hyun cepat pulang, karena ibu mereka sudah memasak banyak makanan. 멕시코의 오르카 선수를 상대로 1라운드 2분. Sesampainya di rumah, Do-hyun mengira ibu dan adiknya sedang bersembunyi. Namun setelah membuka kulkas dan melihat ada darah, Do-hyun baru menyadari kalau rumah mereka sedang dirampok. Ketika Do-hyun melihat ibu dan adiknya, salah satu perampok mencekik Do-hyun. Sebagai petarung MMA, dengan mudah Do-hyun membanting, lalu mematahkan kaki perampok itu. Kemudian, Do-hyun menghajar para perampok sampai mati. Dua tahun kemudian di suatu sekolah menengah, seorang murid yang bernama Woo-son sedang belajar dengan giat. 너 오늘도 잘 빨렸지. Tak lama kemudian, guru mengenalkan murid baru, yaitu Sok-kan, yang juga berkarir sebagai seorang petinju, dan pernah menang kejuaraan tinju tingkat nasional. 전투부로 갈 거야. 그래도 이제부터 우리 반이니까. Ketika jam istirahat, Sok-kan menghajar murid jagoan di dalam kelas, sebagai tanda kalau sekarang dia yang berkuasa di dalam kelas. Setelah itu, Sok-kan mendatangi, lalu membuli Woo-sol. Ternyata Sok-kan sudah mengenal dan membuli Woo-sol sejak SMP. Melihat Woo-sol dibuli, teman wanitanya mencoba menolong Woo-sol. Namun, teman wanitanya malah ditampar Sok-kan. 뭐하는 짓이야? 너 미쳤... Woo-sol mencoba menolong, tapi berakhir dengan dipukuli Sok-kan. Ketika Woo-sol mengancam Sok-kan dengan sebuah panah, Sok-kan malah menantang Woo-sol untuk menusuknya. Lalu, karena Sok-kan melepas tangannya, Woo-sol menusuk mata Sok-kan, menyebabkan Sok-kan buta dan Woo-sol masuk penjara. Setelah selesai sidang, Woo-sol dibawa masuk ke dalam bus untuk dikirim ke penjara anak di bawah umur. Di dalam bus, Woo-sol duduk bersebelahan dengan Do-hyun si petarung MMA. Do-hyun melihat Woo-sol adalah anak yang polos dan lugu. Di penjara, Woo-sol dan yang lainnya mengganti baju mereka dengan baju tahanan. Woo-sol berkenalan dengan salah seorang tahanan yang bernama Yumin. Setelah itu, Yumin dan Woo-sol ditempatkan di dalam satu sel, lalu mengenalkan diri mereka kepada tahanan lain yang sudah duluan menempati sel tersebut. Wakil kepala kamar yaitu Min-jong berkata di penjara yang kuat yang berkuasa. Esoknya, Min-jong memberitahu kalau penjara ini dikuasai oleh 3 orang. Yang pertama adalah Won-jeon, pria besar dan kuat. Lalu Sung-yeon, pria kecil tapi mematikan. Dan terakhir adalah kepala kamar mereka, yaitu Sang-hyuk. Namun, Min-jong berkata kalau yang paling jago adalah Do-hyun. Yumin menjelaskan, Do-hyun adalah orang yang duduk di sebelah Woo-sol. 어제 님 버스 옆자리. Tak lama kemudian, karena 2 orang pemain bola cedera, Sung-yeon meminta 2 orang dari mereka untuk menggantikan pemainnya yang cedera. Kemudian, Woo-sol dan Yumin ikut main karena terpaksa. Ketika bermain, Sung-yeon memarahi Woo-sol karena dari tadi diam saja. Lalu tanpa sengaja Woo-sol menendang burung Won-jeon.
Setelah itu, Wusol dibawa geng Bonjam untuk dihajar habis-habisan. Ketika berselisih jalan dengan Do-hyun, Wusol berlari meminta tolong kepada Do-hyun. Kemudian, dengan gaya sok jagoannya, Wunjun menantang Do-hyun yang tak ingin berkelahi. Karena diserang, Do-hyun membuat Wunjun pingsan. Hanya dengan satu tamparan dan satu pukulan. Kemudian Wusol kedatangan seorang tamu yang paling ditakutinya, yaitu Sok-chan. Sok-chan berkata, kalau dia sudah tak bisa bertinju dan sekolah lagi karena Wusol. Sok-chan berjanji kalau dia akan menghajar Wusol setelah Wusol keluar penjara. Sambil menangis, Wusol terus meminta maaf kepada Sok-chan. Ketika belajar, Wusol yang terus diintimidasi makin ketakutan. Karena di dalam penjara dia akan dipukuli Wunjun. Dan ketika bebas nanti dia akan dihajar Sok-chan. Saat membuka jendela kelas, Wusol melihat Do-hyun sedang latihan berlari. Melihat itu, Wusol turun menemui Do-hyun, lalu meminta Do-hyun agar mengajarinya bela diri. Namun Do-hyun menolak, karena tak mau keterampilan bela diri disalahgunakan Wusol. Kemudian, Wusol terus meminta Do-hyun mengajarinya bertarung. Do-hyun bertanya, apakah Wusol meminta diajari bertarung agar bisa menjadi jagoan. Wusol berkata kalau dia hanya ingin hidup normal dan tidak dibully orang lain lagi. Mendengar alasan Wusol, membuat Do-hyun kasihan. Lalu menyuruh Wusol untuk berlari 100 putaran bersamanya. Wusol yang tak pernah berolahraga mencoba berlari sekuat tenaga. Ketika hendak menyerah, Wusol teringat ketika dia dipukuli Sok-chan. Wusol terus berlari meskipun Do-hyun menyuruhnya untuk menyerah. Dulu, Wusol sempat ingin bunuh diri karena sudah tak tahan dibully Sok-chan. Esoknya, kepala penjara ngopi bareng Do-hyun. Kepala penjara berterima kasih kepada Do-hyun. Karena kehadiran Do-hyun membuat penjara ini tidak rusuh. Lalu Do-hyun meminta kepala penjara untuk memindahkan Wusol ke sel Do-hyun. Ketika makan, sipir menyuruh Wusol untuk membawa barangnya. Karena Wusol akan pindah ke sel Do-hyun. Yumin dan teman ke kamar Wusol heran. Kenapa Do-hyun selalu membantu Wusol si lugu? Setelah masuk ke dalam sel, Do-hyun menyuruh Wusol untuk melakukan push-up. Namun Wusol malah bergerak seperti ulat bulu. Membuat Do-hyun hilang semangat mengajari Wusol. Ketika melakukan pull-up, Wusol sama sekali tak mampu mengangkat tubuhnya. Setelah itu, hari-hari Wusol dipenuhi dengan latihan yang padat. 강해지려면 더 크고 더 무거워져야 돼. Di tempat lain, Sok-chan bertemu dengan gangster yang sok jagoan lalu menghajar mereka. Melihat aksi Sok-chan, ketua gangster tertarik lalu mengajaknya bergabung. Bos gangster menawarkan Sok-chan jadi tangan kanannya. Kemudian, Sok-chan melakukan pekerjaannya dengan sadis. Esoknya, Wusol mendengar dari Yumin kalau Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Saat latihan, Wusol bertanya apakah benar Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Do-hyun berkata kalau berita itu benar. Makanya Do-hyun mengajari Wusol cara bertarung. Lalu, Wusol melihat Yumin dibawa anak buah Wonjun. Di tempat lain, Yumin sedang dibully anak buah Wonjun karena tak bisa membawa Wusol. Tak lama kemudian Wusol datang.
lalu meminta mereka untuk berhenti memukuli Yumin. Namun, Wusol harus memakai kekerasan agar mereka mau mengerti. 이발 새끼야. 미친 새끼야. 무조건 데리고 온나. 네, 알겠습니다. Kemudian, ketika Wusol kembali latihan bersama Do-hyun, anak buah Wundan meminta Wusol ikut dengan mereka ke bengkel kayu. 다녀와. Di bengkel kayu, Wusol meminta maaf kepada Wunjun karena memukul anak buahnya. Namun Wunjun tak terima, lalu pertarungan pun dimulai. Karena tak pernah bertarung, Wusol harus mengerahkan semua kekuatannya melawan Wunjun. Setelah menang, Do-hyun datang menghentikan pertarungan mereka. Esoknya, tiba hari di mana Do-hyun akan dipindahkan ke penjara untuk orang dewasa. Do-hyun mengajari semua teknik bertarung kepada Wusol. Sampai Wusol berhasil memasukkan tinjunya ke Do-hyun. 수업 끝. Di kamar tahanan, Do-hyun berkata kalau Wusol harus seperti ikan hiu yang tak memiliki gelembung renang. Makanya ikan hiu harus terus bergerak atau berenang agar bisa tetap hidup. Meskipun pertemuan mereka hanya sebentar. Namun waktu yang mereka lewati membuat mereka seperti keluarga. Wusol melanjutkan latihannya sambil menangis karena kepergian Do-hyun. Di tempat lain, kepala kamar Sang-hyup yang baru keluar dari ruang isolasi bertemu Wunjun. Wunjun menyuruh Sang-hyup agar hati-hati karena Wusol akan menggantikan Sang-hyup. Saat bersih-bersih, anak buah Sung-yong membuat alasan supaya sipir penjara pergi, agar Sung-yong bisa mengajak Wusol bertarung. Mereka membuat taruhan untuk pertarungan mereka. Jika Sung-yong menang, maka Wusol harus mengikuti semua perintah Sung-yong. Namun jika Wusol menang, Wusol meminta agar Sung-yong tidak menindas orang lain lagi. 얼마나 더 깨끗이 살아본 거야? 평생 살 거야? 그 신입은 언제 온다고? Ketika Wusol datang, Sang-hyup bertanya apakah Wusol mau menggantikannya sebagai kepala kamar. Wusol berkata kalau dia tak tertarik dengan hal seperti itu. Esoknya, Sok-kan menjenguk Wusol di penjara bersama mantan anak buah Wunjun yang baru bebas kemarin. Anak buah Wunjun yang bekerja dengan Sok-kan bercerita kalau Wusol jago berkelahi. Sok-kan makin marah kepada Wusol. Karena Wusol terlihat berani melihat Sok-kan. 차우수 그 새끼 안 오나? 나랑 싸우려고 운동하니? Sementara itu di dalam penjara, para tahanan lain sudah menunggu Wusol. Karena hari ini adalah pertarungan antara Wusol dengan Sung-yong. Tak lama kemudian, Wusol datang lalu memulai pertarungan melawan Sung-yong. Selain untuk menghentikan pembulian di penjara, Wusol bertarung dengan Sung-yong agar dia makin jago berkelahi. Sebelum dia menghadapi Sok-kan, sang petinju tingkat nasional. Wusol terus bangkit dan mempelajari cara bertarung Sung-yong yang sudah merasa capek. Kemudian Wusol berhasil mengunci leher Sung-yong dan membuat Sung-yong menyerah. Tak lama kemudian sipir datang dan membubarkan pertarungan mereka. Lalu, Wusol dan Sung-yong dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena berkelahi. Setelah beberapa hari menjalani hukuman di ruang isolasi, Sang-hyup dan Wusol menemui Sung-yong dan Wunjun di lapangan basket. Mereka menertawakan Sang-hyup yang meminta agar berdamai. Namun ketika Wusol meminta dengan cara sopan, mereka baru terima. 알았어. 어차피 네가 이겼잖아. 자, 우리가 분기별로 나눠서 걸레질도 하고 청소. Ketika mengangkat jemuran, Yumin meminta maaf. Karena dia, Wusol bertarung menghadapi Wunjun.
Yumin juga berterima kasih kepada Wusol karena sudah menjadi temannya di penjara. Yumin terlihat senang karena sebentar lagi dia akan keluar penjara. Kemudian, Wusol meminta kepada Sung Yong agar mengajarinya teknik tendangan Sung Yong. Kini kehidupan penjara menjadi lebih tenang dan damai berkat kehadiran Wusol. Di penjara dewasa, Do-hyun sedang menyuruh seorang pria berlari karena meminta diajari bertarung. Membuatnya teringat dengan Wusol yang penuh semangat untuk belajar bertarung. Tibalah hari di mana Wusol dibebaskan dari penjara. Wusol teringat kenangannya bersama Do-hyun. 솔직히 다 Tak jauh dari penjara, Sokkan sudah menunggu Wusol. Kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Meskipun sudah latihan dan bertarung, tentu tidak semudah itu untuk mengalahkan Sokkan, yang merupakan petinju yang sudah sering bertarung. Saat Wusol ingin menyerah, Wusol teringat Do-hyun yang sudah mengajarinya bela diri. 봐라. Kemudian, Wusol melanjutkan pertarungannya dengan Sokkan yang mulai latih. Kali ini pukulan Sokkan makin tak terarah. Karena matanya yang tinggal satu terluka akibat pukulan Wusol. 이렇게 맞으면 버티. Terakhir, mereka saling memukul dengan satu tangan saling menarik. Di pukulan terakhir, Sokkan terlihat takut karena mencoba menangkis pukulan Wusol. Kemudian Wusol melepaskan tangan Sokkan, lalu pergi meninggalkan Sokkan, yang berteriak karena masih tak terima kalau dia kalah dengan Wusol si pengecut. Beberapa hari kemudian, Do-hyun tersenyum ketika melihat Wusol mengunjunginya di penjara. Film pun berakhir, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.